semuanya. Puji Tuhan, mari pada minggu hari ini kita meminta sukacita dan damai sejahtera kita ditambahkan oleh Tuhan. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Kau yang mengasihiku, Kau yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Kau yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, oh. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Oh, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Oh, oh, oh. Selamanya. Selamanya. Puji Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera kita pada hari ini, pada minggu ini bertambah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum mulai firman Tuhan, mari kita bersatu dalam hati. Kita persiapkan hati kita. Mari kita pejamkan mata kita. Kita tujukan dan kita arahkan, fokuskan hati kita dan pikiran kita ke dalam Tuhan. Dan serahkan hidup kita semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Wajahmu, ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesenangan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari
untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, itulah rinduku Yesus. Kau layak disembah Tuhan, mari sembah, naikkan pujian syukur-Mu untuk Yesus Tuhan, sebab Dia yang layak. Kau yang layak, yes Lord, Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak. Yes, Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Kau yang layak Tuhan, sembah, ditinggikan, dipuji. Kau Raja segala raja, Raja yang mulia, Allah segala Allah. Yesus layak disembah, layak, layak, Kau sungguh layak Tuhan. Yesus mari sembah, ya Yesus Tuhan. Terima kasih Raja, terima kasih Yesus. Kau Bapa yang tetap, kebaikan-Mu tiada tandingannya, sungguh Allah yang tak tertandingi. Kasih-Mu luar biasa Tuhan, tak pernah habis, selalu penuh bahkan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Raja mulia. Yes Lord, yes Lord, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas hadirat-Mu yang luar biasa. Biar ya Bapa kami selalu ingat Tuhan, untuk selalu mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Sebab kalau kami tanpa Engkau Tuhan, kami bukan apa-apa Tuhan. Engkau
Engkau adalah kekuatanku, Engkau adalah bentengku, Engkau adalah sumber kehidupanku Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, pada minggu hari ini Tuhan, kami serahkan Tuhan. Kami ingin berserah kepada Engkau Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan, dalam masa pandemi seperti ini Tuhan. Kami ingin berserah kepada Engkau Tuhan, biar Engkau yang menjaga kehidupan kami, keluarga kami Tuhan, dan masa depan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin mendengarkan suara Engkau Tuhan. Biarlah ya Bapak, pada minggu hari ini Tuhan, kami sebagai anak-Mu Tuhan, firman ini bisa menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa pegang teguh firman hari ini Tuhan. Biarlah firman pada hari ini yang Engkau sampaikan kepada kami bisa menjadi pegangan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semuanya katakan amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pembicara. Terima kasih. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita beribadah, dan saya percaya ada hadirat Tuhan, ada lawatan Tuhan, karena Dia hadir di tengah-tengah pujian daripada umat Tuhan. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang indah, waktu yang terbaik, di mana kami tahu bersama dengan Tuhan, kami akan hidup di dalam penyediaan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau senantiasa menyertai kami. Dan saat hari ini ya Bapa, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami, penuhi kami dengan firman Tuhan, dan beri kami hikmat-Mu, pengertian, dan pewahyuan, supaya kami mengerti firman Tuhan lebih dalam lagi, yang akan mengubah hati kami, mengubah pola pikir dan paradigma kami, sehingga semakin selaras dengan kehendak dan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema khotbah hari ini adalah kesehatan keuangan. Nah, kalau kita bicara soal kesehatan di masa sekarang ini, hidup sehat adalah sesuatu hal yang sedang kita usahakan, bahkan dicari dan diinginkan oleh setiap kita. Kita tahu sejak merebaknya pandemi COVID-19 ini, maka orang mempunyai pola hidup yang baru, yaitu pola hidup sehat. Dan tentunya yang Tuhan juga mau supaya kita bukan saja hidup sehat secara fisik, secara jasmani, tapi ada kesehatan-kesehatan yang Tuhan juga mau berikan kepada kita. Misalnya kesehatan antar hubungan yang sehat antara orang tua dengan anak, demikian juga hubungan yang sehat antara anak dengan orang tua, kebalikan, kemudian juga antara atasan dengan bawahan, dan yang lebih penting adalah hubungan kita yang sehat dengan Tuhan. Nah, ada juga kesehatan-kesehatan yang lain, tetapi hari ini yang Tuhan juga mau ajarkan kepada setiap kita tentang kesehatan keuangan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 41 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-49. Kita akan membaca firman ini. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut,
sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Nah, kalau kita lihat ayat yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat dan kita akan dengar tentang kesehatan keuangan, kita melihat ayat ini merupakan kisah daripada Yusuf yang dipercayakan oleh Raja Firaun pada waktu itu, karena Yusuf dapat menafsirkan mimpi Raja Firaun, di mana mimpinya Yusuf tafsirkan bahwa akan datang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kemiskinan atau kekurangan. Nah, melalui penafsiran yang diterima oleh Raja Firaun melalui Yusuf, maka Raja Firaun melihat ada hikmat, ada roh yang berbeda, roh yang disebut roh dari para dewa, roh yang luar biasa yang dimiliki oleh Yusuf, sehingga apa yang dikatakan Yusuf melalui penafsiran mimpinya ini diterima oleh Raja Mesir, yaitu Firaun. Dan Firaun melihat, karena Yusuf berkata bahwa bukan saja Yusuf mendapatkan arti daripada mimpinya, tetapi juga Yusuf memberikan solusi untuk mengatasi masa, yaitu masa kekurangan. Jadi sebelum masa kekurangan ada masa kelimpahan. Dan untuk itu Yusuf berpesan kepada Raja Mesir, yaitu Firaun, untuk mengangkat seseorang yang bisa mengatur untuk memiliki kebijakan secara ekonomi dan logistis untuk mempersiapkan masa yang disebut masa kekurangan itu. Jadi di sini Raja Firaun melihat ada hikmat Tuhan yang luar biasa. Dia bukan saja menafsirkan mimpi, tetapi juga memberikan solusi. Dan saya percaya jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, kita semua memiliki hikmat yang dari Roh Kudus, hikmat daripada firman Tuhan, sehingga sekalipun engkau mengalami masalah yang berat hari-hari ini, baik itu masalah sakit penyakit atau mungkin masalah finansial keuangan, maka Tuhan memberikan solusi. Ada hikmat Tuhan yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi setiap kita untuk kita mampu mengatasi semua hal. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia sanggup memulihkan segala sesuatu. Dia mampu mengubah segala sesuatu. Sehingga hidup kita akan senantiasa mengalami kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi di sini kalau kita perhatikan ayat ini, setelah Raja Mesir melihat ada hikmat Tuhan, maka usulan daripada Yusuf ini diterima dan Raja Mesir berkata bahwa kamulah yang akan saya angkat untuk menjadi pemimpin. Dan diangkatlah Yusuf menjadi orang kedua di dalam kerajaan Mesir untuk bisa mengelola semua yang dimiliki, harta, kekayaan yang dimiliki oleh negeri Mesir ini untuk dikelola dengan baik oleh Yusuf. Dan ternyata apa yang dilihat oleh atau ditafsirkan oleh Yusuf melalui mimpi Raja Firaun, ternyata pada waktu 7 tahun memang tanah itu mengeluarkan hasil yang bertumpuk-tumpuk pada 7 tahun kelimpahan itu. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan di 7 tahun kelimpahan tersebut. Ya, jadi di sini kita lihat ada masa kelimpahan dan ada juga masa di mana yang disebut kesukaran itu datang. Jadi kita harus tahu akan musim-musim kehidupan. Karena pengkhotbah berkata ada masa menabur, ada masa menuai, ada masa kita bersuka cita, ada masa kita menangis, ada masa kita hidup, ada masa kita mati. Demikian juga ada masa kelimpahan, tetapi juga ada masa kekurangan.
Dan oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan, harus pintar-pintar, harus memiliki hikmat daripada Tuhan, sehingga di masa-masa yang kelimpahan, kita dapat mengumpulkan, dan di masa-masa kekurangan, kita tidak mengalami hal itu, karena kita sudah menyimpan untuk masa-masa sulit, masa-masa kekurangan. Sebab itu, Tuhan memerintahkan kita untuk hidup menabung, ya. Lalu, ya, kemudian bukan untuk menimbun kekayaan itu bagi diri kita sendiri. Jadi di sini menabung adalah sesuatu hal yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki, bahkan Tuhan memerintahkan melalui kisah daripada Yusuf ini. Maka Yusuf diberikan hikmat untuk mengumpulkan, menimbun, ya, untuk bisa membawa semua hasil-hasil tanah Mesir dikumpulkan di satu tempat. Jadi di sini Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa menabung itu adalah hal yang berasal dari dunia. Ya, karena mungkin ada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang berpikir gini, wah Pak, kalau menabung yang diperintahkan Tuhan, lah bagaimana dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung satu hari bertumbuh esok mati. Berarti kan Tuhan akan pelihara kita. Kalau kita menabung berarti kita tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Tetapi di satu sisi juga Tuhan mau kita bisa mengumpulkan, kita bisa menabung untuk hal-hal yang kita tidak tahu. Akan ada masa-masa yang sukar, akan ada masa-masa kekurangan, seperti yang dialami oleh kerajaan Mesir pada waktu itu, di mana Yusuf pada waktu itu ada. Demikian juga kita. Mari kita mempersiapkan segala sesuatunya. Karena menabung adalah solusi agar kebutuhan hidup kita tercukupi. Dan kita tetap bisa berbagi dengan sesama. Ya, jadi kita harus tahu, kita menabung ini bukan untuk menumpuk bagi diri kita sendiri, tetapi menabung ini adalah bukan buat diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang lain yang pada waktunya kita diperintahkan oleh Tuhan untuk menolong, untuk membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan. Karena itulah yang Tuhan perintahkan bagi setiap kita. Nah, berikut ini kita akan melihat beberapa manfaat dari menabung, ya. Nah, kita akan lihat yang pertama, manfaat pertama adalah siap di saat krisis. Siap di saat krisis, kita akan lihat firman-Nya di dalam Kejadian 41 ayat ke-56. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Jadi kita lihat kembali, Yusuf memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Ketika kelaparan itu terjadi, kelaparan itu sungguh-sungguh berat, menimpa seluruh tanah Mesir, ya, sehingga apa yang harus dilakukan oleh Yusuf? Yusuf harus membuka lumbung-lumbung di mana dia telah menimbunnya dan menjual gandum kepada orang yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yusuf mendapatkan penglihatan dan dia bisa mengatasi krisis pada waktu itu. Krisis pangan yang terjadi di kemudian hari. Dengan apa? Dengan hikmat yang daripada Tuhan. Saya percaya waktu kita juga mau menabung, maka kita sedang mempersiapkan keadaan-keadaan
yang bisa mengagetkan, yaitu masa darurat. Tetapi dengan kita menabung, maka kita punya uang darurat, sehingga kita dapat mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Bahkan kita juga bisa menolong orang. Ya, jadi di sini ada hikmat Tuhan. Saya teringat akan firman Tuhan bagaimana Raja Daud ketika dia sangat rindu untuk membangun rumah Tuhan. Karena dia melihat istananya sudah cukup indah dan megah. Maka dia punya kerinduan untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi waktu dia menginginkan hal itu, dia bawa di hadapan Tuhan untuk membangun rumah Tuhan karena istananya indah. Sedangkan rumah Tuhan adalah rumah tenda yang biasa, di mana ada kehadiran Tuhan di situ. Jadi dia ingin membangun sebuah rumah yang membuat lebih indah daripada istana yang dimilikinya. Tetapi apa jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan adalah bukan kamu yang harus membangun bait Tuhan atau rumah Tuhan ini, tetapi anakmu yang akan membangunnya. Dan setelah Daud mengetahui bahwa dia tidak disuruh oleh Tuhan untuk membangun rumah Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Dia mempersiapkan bahan-bahan bangunan, kayu-kayu yang terbaik, emas, dan segala hal yang diperlukan supaya pada waktunya, yaitu Salomo yang akan menggantikan dia menjadi seorang raja Israel, maka Salomo sudah tinggal membangun akan rumah Tuhan ini. Jadi dia sudah mempersiapkan. Demikian juga Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita melihat bahwa hikmat itu adalah sesuatu hal yang penting, maka waktu kita melihat bahwa kelimpahan ini sedang datang dalam kehidupan kita, kita dapat memanfaatkannya. Kita mengelola keuangan kita dengan baik, sehingga pada saat krisis terjadi, masa sukar terjadi, kekurangan terjadi, kita telah memiliki sesuatu, yaitu keuangan, untuk mampu mengatasi masa krisis dan melewati masa itu dengan baik. Krisis atau pandemi atau kesukaran apapun dapat datang kapan saja, di waktu yang tidak pernah kita sangka dan tidak pernah kita duga. Tetapi jika kita hidup mencukupkan diri sendiri, ya, di masa krisis kita memakai keuangan dengan bijak, ya, mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki dan memiliki hasil sisa dana yang dapat ditabung. Itulah hikmat yang Tuhan kehendaki. Tentunya kita akan siap untuk menghadapi krisis yang akan terjadi bahkan di masa yang akan datang. Kita tidak pernah tahu sampai kapan, ya, peristiwa yang terjadi melalui pandemik ini, yang tentunya mungkin bagi sebagian orang, bahkan sebagian besar orang, mengalami dampak daripada pandemik COVID-19 ini, khususnya dalam hal ekonomi. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus mempersiapkan dengan menabung. Waktu-waktu sekarang, selagi ada waktu, saya katakan tidak ada pernah kata terlambat untuk kita menabung untuk masa yang tidak pasti ke depan. Dan Tuhan pasti akan memberikan hikmat. Mungkin kita sudah mulai memikirkan rencana-rencana, saya punya waktu, saya bekerja, tapi saya tidak mau membiarkan tangan saya ini berhenti. Saya akan terus bekerja selagi hari masih siang. Saya akan mengerjakan apa yang merupakan waktu-waktu yang ada, waktu-waktu kosong, untuk bisa menghasilkan uang, menghasilkan kekayaan, supaya kita siap mengalami masa krisis di saat itu datang. Ya, yang kedua, yang kita bisa lihat firman Tuhan, mari kita lihat yang kedua adalah siap untuk masa depan. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-6, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut,
perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Raja Salomo mengingatkan kepada setiap kita, kepada setiap orang, untuk belajar daripada semut. Apa yang bisa kita lihat dari semut? Semut ternyata mengajarkan kita tentang mempersiapkan masa depan. Kita lihat ada jenis koloni dan juga semut yang disebut sebagai semut pekerja. Semut pekerja ini dia akan mencari makan bagi ratu semut dan juga bagi anak-anaknya. Dan semut pekerja ini adalah semut betina. Dia akan mencari makan. Dia akan mencari makanan yang bisa dia bawa pulang untuk dirinya sendiri. Dan untuk menafkahi yaitu ratu dan juga anak-anaknya. Semut adalah pekerja yang keras. Semut juga adalah bicara tentang kerajinan, bicara tentang keuletan. Semut juga bicara soal sifat gotong royong yang dimilikinya. Jadi Salomo berkata melalui Amsal, dia berkata supaya kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana semut ini bisa menjadi binatang yang kecil, tetapi bangsa yang tidak kuat dikatakan, tetapi memiliki hikmat. Dan hikmatnya itu adalah dia mempersiapkan masa depannya. Dikatakan bahwa biarpun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, dan tidak ada penguasanya. Lihat, semut ini tidak ada yang memimpin, tapi mereka bekerja keras untuk mencari makan. Bagaimana dengan kita? Bahkan kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Kita punya pemimpin, kita punya pengatur, kita punya mungkin penguasa yang akan mengingatkan kita ketika kita lalai akan kewajiban-kewajiban kita. Kita punya pemimpin, pengatur, dan penguasa terhadap diri kita, orang-orang di atas kita yang akan membuat kita bekerja dengan lebih giat, mengingatkan hal-hal yang perlu kita lakukan yang mungkin kita melupakannya. Tetapi semut tidak membutuhkan hal itu. Dengan kesadaran, tanggung jawab yang penuh, dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, bukan untuk dilihat, tetapi melakukannya dengan tekun, dengan kerajinan. Dan kita harus belajar untuk perkara ini dengan semut. Kalau seandainya kita yang sudah punya pemimpin yang akan mengingatkan kewajiban kita, bahkan mengatur kita untuk mengerjakan tugas-tugas yang harus kita kerjakan, seharusnya kita harus lebih pintar daripada semut. Ya, Bapak Ibu Saudara, pengeluaran akan selalu ada, dan semakin tahun pengeluaran akan semakin besar. Kita tahu pengeluaran, kalau zaman saya dahulu masih SMA untuk beli makanan, saya ingat sekali untuk beli makanan di kantin itu nggak sampai 1.000. Sekitar 200-500 itu juga saya bisa untuk makan. Tapi di masa sekarang untuk makanan mencari makan 2.000 ini kayaknya sudah sulit. Yang ada 2.000 itu banyak mungkin di kantong-kantong persembahan gereja atau 5.000. Tetapi semut kita bisa belajar, dia mempersiapkan untuk masa-masa yang ke depan. Karena dikatakan begini, bahwa ia menyediakan rotinya di musim panas. Karena dia tahu pada waktu masuk musim dingin, dia tidak bisa
mendapatkan makanan. Karena musim dingin banyak tanaman-tanaman atau hal apapun tidak dapat bisa dimakan. Tapi dia mempersiapkannya pada waktu musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Dia bisa mengetahui bahwa ini adalah waktu panen. Dia mengumpulkan. Dia bukan cuman menyediakan, dia bukan cuman mengambil, tapi dia juga mengumpulkan, menyimpannya pada waktu panen, waktu kelimpahan. Waktu itu ada waktu masa-masa di mana kita mengalami berkat yang luar biasa. Disinilah kita bisa melihat dari semut. Nah, menabung sejak dini dan memiliki investasi yang tepat adalah persiapan untuk masa depan. Jadi kita mesti lihat bahwa menabung ini adalah sesuatu hal yang penting. Karena menabung ini bukan saja buat diri kita sendiri, tentunya juga buat orang lain. Kalau kita sudah mempersiapkan dan mempos-poskannya dengan baik. Dan selanjutnya bahwa menabung ini juga sejak dini juga merupakan investasi untuk persiapan masa depan kita. Berarti waktu kita menabung, kita sedang berinvestasi. Kita pakai uang menabung yang kita simpan, kita bisa mengaturnya supaya hasil dari tabungan ini kita pakai untuk investasi yang berguna bagi masa depan. Tentunya ada investasi pekerjaan Tuhan. Ini adalah sebuah investasi yang saya mau katakan bukan saja sesuatu yang sangat menguntungkan, tetapi ini bicara investasi kekal bagi kehidupan kita. Jadi waktu kita melihat bahwa kita mau supaya kita mendapatkan berkat yang lebih lagi dari hasil tabungan kita, maka kita harus belajar investasi. Investasi di sini yang pertama saya katakan tadi, investasi di dalam menabur bagi pekerjaan Tuhan. Karena petani pada waktu dia menabur, tentunya setiap petani akan mengharapkan supaya hasilnya pada waktu panen mereka akan menuai. Jadi tidak mungkin seseorang menabur kepada sesuatu hal, maka kita bilang, oh sudahlah, jadi nggak jadi, nggak penting. Nggak mungkin. Waktu petani menabur sesuatu, misalnya dia menabur benih mangga, maka dia tahu mungkin pada umur sekitar 5 tahun atau beberapa tahun ke depan, dia akan menuai dari panen, dari apa yang dia tabur, yaitu benih mangga itu. Mungkin butuh waktu 5 tahun lebih. Tapi kalau kita mau menabur toge, nggak butuh 5 tahun. Tapi harganya pastinya berbeda. Toge dengan mangga harganya berbeda. Demikian juga kalau kita mau menabur sesuatu hal yang besar. Mungkin kita harus menabur dengan firman Tuhan katakan mencucurkan air mata. Tetapi hasil daripada apa yang kita tabur, kita pasti akan menuai. Karena Alkitab katakan bahwa selama langit dan bumi ini ada, maka hukum tabur tuai ini masih berlangsung. Oleh sebab itu, mari kita berinvestasi untuk kerajaan Tuhan. Karena waktu kita berinvestasi, maka kita akan mendapatkan apa yang Tuhan berkati, apa yang Tuhan inginkan, supaya kita menerima berkat daripada Tuhan. Saya percaya waktu kita mau belajar untuk menabur, kita akan menuai hal-hal yang luar biasa, tentunya dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena hukum menabur menuai ini adalah sebuah prinsip kebenaran yang Tuhan juga ajarkan bagi setiap kita. Tentunya kalau kita mau mengharapkan tuaiannya adalah misalnya nih mangga atau durian lah, maka kita harus mempersiapkan benih durian atau mangga. Gak mungkin kita menabur toge, keluarnya pohon durian. Tidak mungkin. Berarti kalau kita mau mengharapkan sesuatu, apa yang kita tabur itulah
yang akan kita terima dalam penuaian. Contohnya nih. Contohnya saya melihat ada beberapa mungkin hamba Tuhan yang berpikir, wah saya sudah berdoa, saya sudah menyiapkan waktu untuk Tuhan. Saya sungguh-sungguh mencari keintiman dengan Tuhan. Nah, setelah kita menjalani hari-hari dengan terus memiliki keintiman dengan Tuhan, tentunya maka suatu saat kita akan menuai, yaitu kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Tapi hukum mengenai tabur tuai ini, kita harus mengerti bahwa kita menabur doa, menabur keintiman persekutuan dengan Tuhan, maka kita menuai keintiman. Nah, banyak kali orang bersangka salah, berpikiran salah. Kita bilang, ya sudah, kalau kita tekun berdoa, maka kita akan menuai hasil kekayaan. Wah, ini berbeda. Apa yang kita tabur, ya akan kita tuai. Berarti untuk mendapatkan kekayaan atau harta, kita harus menabur harta. Kita harus menabur melalui uang misalnya. Atau misalnya kita menabur untuk pelayanan. Karena kita mengharapkan hasil daripada yang kita tabur ini adalah akan kita terima sesuai dengan apa yang kita tabur. Jadi harus jelas waktu kita mau menabur. Dan menaburlah di tempat yang Tuhan kehendaki, di tempat yang tepat. Kita tahu di mana ada sebuah pelayanan yang membutuhkan untuk berkat Tuhan, yang membutuhkan mungkin uang. Waktu kita memberi, maka kita tahu melalui taburan ini, saya akan menerima berkat dari pelayanan hamba Tuhan ini. Karena hamba Tuhan ini bergerak misalnya dalam hal menjangkau orang-orang miskin misalnya. Maka saya percaya saya sedang ambil bagian di dalam mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan supaya orang-orang miskin ini juga bisa hidup layak. Atau kita menabur bagi pendidikan, saya menginginkan supaya orang-orang ini menjadi pendidikan yang layak sehingga menjadi orang-orang yang pintar. Jadi ada banyak contoh yang dapat kita lakukan untuk menabur dan kita akan menuai. Dan itu bicara soal investasi. Oke ya. Nah, ingat, jangan menjadi serakah dan tergiur dengan investasi bunga yang tinggi. Sebab Alkitab mengajarkan bahwa orang yang ingin cepat kaya akan membuat orang itu akan jatuh dalam pelbagai pencobaan. Jadi ingat waktu kita mungkin berinvestasi. Karena zaman sekarang ini orang berpikir, sudah banyak orang yang sudah mulai berpikir untuk investasi. Mungkin investasi saham. Tapi kita harus sungguh-sungguh supaya ayat firman Tuhan yang berkata, janganlah kita ingin cepat kaya. Berarti jangan berpikir, oh saya mau investasi ini. Karena kenapa? Ini investasi ini cepat, uang cepat. Hati-hati. Karena firman Tuhan berkata, kalau orang yang ingin cepat kaya, maka dia akan bisa jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Hati-hati, karena kita tahu bahwa waktu kita mau mendapatkan hasil yang banyak, tentunya resikonya juga resiko yang tinggi. Oleh sebab itu, saya mau supaya kita berinvestasi untuk mempersiapkan masa depan dengan investasi yang pasti. Apalagi ini investasi untuk kekekalan. Ini pasti diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh berinvestasi kepada hal-hal yang mungkin ditawarkan oleh orang-orang atau misalnya dunia. Tapi marilah kita memiliki hikmat kebijaksanaan supaya kita tidak salah karena keputusan-keputusan yang tidak dituntun oleh Roh Kudus. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga adalah siap untuk berbagi. Firman Tuhan yang akan kita baca juga di dalam Ulangan pasal yang ke-15 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita
Ini memberi kepada siapa? Ayat ini konteksnya berbicara kepada orang-orang miskin. Ya, kepada saudara-saudara yang kekurangan. Saudara-saudara di sini Alkitab katakan tidak bicara juga seiman saja, tapi yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel adalah memperhatikan juga janda, ya, orang yatim piatu, dan juga memperhatikan akan orang pendatang atau orang asing. Jadi saudara di sini atau orang miskin dalam hal ini bukan bicara saudara seiman. Tapi kalau kita melihat ada yang kekurangan dan membutuhkan, maka Tuhan berkata supaya kita memberi dengan limpah dan janganlah hatimu berduka cita. Dan kita lanjutkan lagi, apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Jadi di sini Tuhan bukan saja mendorong, tapi Tuhan juga memberi sebuah perintah. Karena kenapa? Waktu kita melakukan perintah ini, Tuhan katakan dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati kita dalam segala pekerjaan dan dalam segala usaha kita. Jadi kalau kita mau diberkati, janji Tuhan berkata, perhatikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang kekurangan. Dikatakan bahwa Tuhan memberikan perintah, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar, ya, bagi saudaramu. Berarti apa? Buka tangan lebar-lebar ini bukan mengatupkan tangan. Ya, banyak kali Pak, saya kan hamba Tuhan. Saya ini kan anak Tuhan. Jadi ya saya mengatupkan tangan, tutup mata dan berdoa gitu ya. Jadi bukan actionnya dalam hal memberi. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, kamu harus membuka tanganmu lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Alkitab mengatakan bahwa kita harus membantu orang yang susah yang ada di sekitar kita. Tadi saya katakan janda-janda, orang yatim piatu. Karena kalau kita melakukannya, Alkitab katakan bahwa itu adalah ibadah yang murni. Ibadah yang tidak bercacat celah. Yaitu menolong orang-orang yang miskin ini. Ya. Dan juga maka waktu kita melakukan hal itu, membantu orang-orang yang susah, penting sekali untuk kita dapat memiliki tabungan yang khusus yang kita budgetkan untuk membantu dan menolong orang di sekitar kita yang kesulitan. Jadi waktu kita menabung, maka kita tujuannya bukan buat diri kita sendiri, tapi menabung ini kita sisihkan sebagian juga untuk mereka yang kekurangan, orang miskin, orang yang datang kepada kita dengan membutuhkan pertolongan, dan kita yang memilikinya harus membuka tangan lebar-lebar, menolong, membantu mereka. Karena itulah Tuhan berkata, orang miskin senantiasa ada di sekitar kita. Untuk apa? Untuk kita yang diberkati Tuhan, berbagi dengan mereka. Ya, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita tahu kita berada di masa pandemik ini. Mungkin ada sebagian orang yang masih bisa bekerja di rumah, masih bisa memiliki penghasilan. Tetapi ada banyak orang yang tidak bisa bekerja. Dan tentunya dia tidak bisa juga bekerja di rumah. Bahkan ada orang yang di PHK. Mereka membutuhkan pertolongan. Dan kita sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, mari kita juga siap untuk berbagi. Oleh sebab itu kita harus memiliki tabungan yang khusus
Supaya melalui tabungan yang khusus ini juga kita bisa berbagi, kita bisa jadi saluran berkat Tuhan. Bukan untuk diri kita, karena untuk diri kita, kita sudah cukup dengan apa yang kita sudah anggarkan. Ya, kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Kejadian 41 ya, ayat yang ke-34, firman Tuhan berkata bahwa Yusuf ya memberikan sebuah hitung-hitungan. Dia berkata bahwa 1/5 dari semua kekayaan yang dimiliki, hasil yang dimiliki oleh negeri Mesir, dia anggarkan ya untuk yang disebut dengan investasi. Nah, demikian juga 1/5 berarti gambarannya 20%. 20% kita bisa menabung bagi masa depan kita. Dan juga 20% kita juga bisa menabung untuk kita mempersiapkan masa-masa di mana kita bisa memberkati, melakukan pelayanan misi, memberkati orang-orang miskin. Nah, tapi hukum yang harus kita lakukan sebelum kita menabung tentunya adalah 1/10 dari yang kita miliki. Kita berikan untuk Tuhan karena itu adalah milik Tuhan. Jadi waktu kita menerapkan prinsip-prinsip, kita bisa membuat anggaran yang tepat sesuai dengan prinsip firman Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Kita akan siap mengalami pada saat krisis. Kita siap untuk yang kedua, bagi masa depan kita. Dan kita siap untuk berbagi menjadi saluran berkat bagi orang-orang miskin. Karena selama kita hidup, tetap ada orang miskin di sekitar kita. Dan itulah yang Tuhan inginkan supaya kita berbelas kasih kepada mereka. Memberi kemurahan. Karena waktu kita memberi kemurahan, maka kita juga akan diberkati. Dan firman Tuhan berkata bahwa kalau kita menolong orang lemah, maka kita sedang memiutangi Tuhan. Bahwa Tuhan akan membalasnya sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Puji Tuhan, dan biarlah kita dapat melakukan hukum yang terutama dalam firman Tuhan. Yaitu, selain mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Yang kedua adalah supaya kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Puji Tuhan buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, buat waktu yang indah kami boleh bersama-sama belajar mengerti akan firman Tuhan. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh baik bagi kami. Buat kami bukan saja menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Engkau mengajari supaya kami mengalami kesehatan di dalam keuangan. Dan kami diajarkan tentang prinsip di dalam menabung, Tuhan. Sebab waktu kami menabung, kami akan melewati masa krisis. Kami akan memiliki masa depan. Dan kami mau berbagi karena untuk itulah Tuhan menginginkan kami menyimpan dan juga untuk berbagi pada akhirnya. Bukan bagi diri kami sendiri. Karena waktu kami memberi, maka kami akan diberi oleh Tuhan. Sebuah takaran yang dipadatkan, yang dicurahkan ke dalam ribaan kami. Sebab ukuran yang kami pakai, itulah yang akan diukurkan kepada kami. Terima kasih Bapa buat firman kebenaran-Mu. Biar itu semua termeterai dalam hidup kami. Dan kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Waktu kami melakukan prinsip firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa. Bagi setiap pergumulan masalah daripada jemaat Tuhan. Bapa, kami telah melihat, mendengar berita bagaimana COVID-19 ini melalui varian yang baru yang membuat banyak orang terpapar. Bahkan tidak sedikit daripada mereka yang meninggal ya Tuhan. Tuhan, kami minta bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kami berdoa, kami minta belas kasihan Tuhan. Kami minta Tuhan meluputkan Tuhan. Bangsa ini, negeri ini Tuhan, orang-orang-Mu Tuhan, umat Tuhan, dilepaskan, diluputkan Tuhan, dari segala bentuk sakit penyakit, dari pekerjaan-pekerjaan iblis, bahkan rancangan-rancangan maut Tuhan.
Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan Tuhan bangsa ini, negeri ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan bangkitkan setiap kami sebagai umat Tuhan untuk mau berdiri bagi bangsa dan negeri kami. Kami mau berdoa syafaat, kami mau mencari wajah Tuhan, supaya janji Tuhan bahwa melalui doa daripada orang benar, maka doa itu sangat berkuasa mengubah segala situasi yang sedang terjadi. Kami berdoa, biarlah Tuhan, data-data yang selama ini kami dengar mengenai semakin banyak orang yang terpapar, tetapi kami percaya biarlah juga semakin banyak orang yang disembuhkan daripada penyakit COVID-19 ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah kuasa kesembuhan Tuhan yang dahsyat atas negeri kami Indonesia Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, supaya Tuhan menuntun mereka untuk mengambil sebuah keputusan dan kebijakan yang terbaik Tuhan, mengatasi akan dampak daripada pandemik ini, yang bukan saja memukul untuk masalah kesehatannya Tuhan, tapi juga memukul untuk perekonomian ya Tuhan, dan juga berbicara soal hubungan sosial kemasyarakatan yang membuat semakin banyak orang yang tidak dapat bekerja ya Tuhan, dan terjadi kerenggangan antara orang yang punya dan yang tidak punya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Engkaulah yang sanggup menolong bangsa dan negeri ini, maka kami memberkati akan pemerintah kami, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Tuhan Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh aparatur pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami berdoa memberkati akan TNI dan Polri untuk mengatasi masalah-masalah keamanan di negeri ini dengan baik ya Tuhan. Kami memberkati akan semua staf medis, para perawat ya Tuhan, dokter-dokter yang bekerja Tuhan di garda terdepan di dalam mengatasi pandemik ini. Karena makin banyak orang yang harus masuk rumah sakit, bahkan di Wisma Atlet Tuhan sudah penuh, dan juga Bapak bahkan mereka yang isolasi mandiri Tuhan. Kami berdoa Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan atas negeri ini Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, sebab kami percaya doa-doa kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan masih pegang kendali atas negeri ini, sehingga negeri ini boleh diluputkan Tuhan dari semua permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dijauhkan dari kekacauan, dari kekisruhan, dari orang-orang yang coba mengambil kesempatan melalui peristiwa-peristiwa ini. Tuhan jauhkan dari semua yang jahat atas negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberkati juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang harus mengalami masa-masa seperti ini. Melalui kebenaran yang kami terima, kami percaya tidak ada kata terlambat untuk kami mulai belajar menabung ya Tuhan. Biar anugerah kemampuan yang daripada Tuhan memampukan mereka untuk memiliki anggaran-anggaran dan mengatur keuangan, mengelolanya dengan baik. Sehingga di masa-masa ke depan mereka akan menikmati berkat Tuhan karena mereka melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat waktu ini, dan kami akan mengakhiri akan ibadah kami, dan melalui doa-doa yang sudah kami naikkan, kami percaya Engkau Jehovah Rafa Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Jehovah Jireh Tuhan yang menyediakan, Engkau El Shaddai Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau menjadi panji-panji kemenangan kami. Kami tidak perlu takut dan khawatir, karena masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak pernah hilang. Terima kasih Bapa. Mari jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih setia rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai dan memimpin engkau sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap kuat, karena Tuhan yang besar itu senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.